Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai pertidaksamaan pecahan ya. Nah, sebelum berlanjut ke pembahasannya, kita terlebih dahulu harus mengetahui apa itu pertidaksamaan pecahan. Nah, pertidaksamaan itu sendiri merupakan pertidaksamaan yang terdiri dari pembilang dan penyebut, di mana bagian penyebutnya itu harus memuat variabel ya. Nah, bagaimana contohnya? Kita langsung saja ke contoh soal ya. Di sini soalnya itu tentukan penyelesaian, bisa juga penyelesaian, bisa juga himpunan penyelesaian ya, tergantung soalnya. Nah, dari pertidaksamaan pecahan X plus 4 dibagi X min 5 kurang dari 0. Nah, jadi bagaimana cara menyelesaikan pertidaksamaan pecahan ini? Nah, langsung saja ke penyelesaiannya. Di sini soal awalnya itu X plus 4 dibagi X min 5 kurang dari 0. Nah, kita identifikasi terlebih dahulu mana pembilang dan penyebut dari soal ini. Nah, mungkin bagi yang sudah tahu mungkin bisa langsung menjawab ya. Nah, ini bagi yang masih lupa Ibu jelaskan di sini ya. Nah, ini X plus 4 itu merupakan pembilang. Sementara untuk X min 5 itu merupakan penyebut. Nah, jadi nanti dari pembilang dan penyebut kita buatkan atau menjadi pembuat 0 ya. Atau nanti disama dengan 0 kan baik dari pembilang maupun dari penyebut. Nah, sudah kita tinggal nih pembilang dulu ya dipisah nantinya. Khusus pembilang nanti disama dengan 0 kan. Nah, karena pembilangnya itu adalah X plus 4, maka X plus 4 sama dengan 0 ya. Ini langkah penyelesaian pertamanya. Kemudian kita cari tujuan di sini itu mau mencari nilai X. Maka X sama dengan 0-nya ditulis kembali, yang tadinya positif 4, jadi negatif 4 ya. Kemudian X sama dengan 0 dikurangi 4, maka hasilnya itu negatif 4 gitu ya. Ini nilai X yang di pembilang. Nah, bagaimana untuk di yang penyebut? Nah, penyebut juga sama langkahnya disama dengan 0 kan si penyebutnya, yaitu X min 5 sama dengan 0 atau X dikurangi 5 sama dengan 0 ya. Nah, maka X-nya itu 0 yang tadinya negatif 5 jadi positif 5. Nah, maka X-nya itu 0 ditambah 5 sama dengan 5. Nah, inilah nilai X untuk di penyebut. Nah, kalau sudah mengetahui nilai X di pembilang, nilai X di penyebut, kita tinggal buat garis bilangan. Nah, bagaimana caranya? Karena di sini ada X min 4, di sini ada X5, di antara kedua itu mana yang paling besar nilainya? Nah, atau yang paling besar dan yang paling kecil ya. Nah, kalau yang paling besar nanti letakkan angkanya itu di sebelah kanannya, sementara untuk yang kecil nanti sebelah kirinya. Nah, sementara di sini min 4 itu merupakan angka yang lebih kecil dibandingkan 5, maka di sini ditaruhnya di sebelah kiri ya. Kemudian yang 5-nya itu, angka 5-nya itu di sebelah kanannya yang negatif 4, maka di sini letaknya gitu. Ini ambil sembarang saja ya, nggak sesuai skala karena kalau misalkan skala nanti bakal panjang gitu. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tinggal cek identifikasi karena di sini tandanya itu kurang dari. Ingat kalau kurang dari itu pasti gambarnya itu bakal diantara seperti ini, bukan gambar maksudnya arsirannya gitu ya. Nah, nanti beda lagi kalau nanti tandanya itu lebih dari. Nah, karena kurang dari maka tandanya itu diantara. Maka jadi kalian buat gambarnya antara negatif 4 sampai 5 nanti seperti ini gitu ya arsirannya. Nah, untuk selanjutnya bagaimana cara mengetahui tanda di sini apakah positif atau negatif? Kemudian di sini juga sama, apakah daerah ini merupakan yang positif atau negatif? Nah, kita cek dulu. Caranya tinggal buat misalkan tabel seperti ini, buat tabel bantu ya. Nah, caranya untuk mengetahui daerah di sebelah sini itu positif apa negatif, kita cek saja. Di sini kan batasnya itu angka 5. Nah, setelah angka 5 kalau ditarik ke sini terus nanti ada angka 6, 7, 8 dan seterusnya. Nah, misalkan Ibu ambil sembarang angka yang mendekati saja di sini, misalkan setelah 5 kan 6 ya. Maka angkanya itu Ibu ambil misalkan 6. Nah, kalau sudah misalkan menemukan angka 6 misalkan ya. Nah, nanti masukkan saja ke persamaan ini, persamaan awal yang tadinya X plus 4 dibagi X min 5. Nah, X-nya itu diganti sesuai angka yang kita pilih, ya. Nah, udah, kita tinggal masukkan saja. Yang tadinya X plus 4, kita ganti X-nya jadi 6, maka 6 plus 4 dibagi 6 min 5.
Sudah. Nah, di sini tujuan kita itu bukan mau menghitung angkanya, hasilnya berapa, tapi untuk mengecek tanda. Di sini 6 plus 4 positif kan? 6 plus 4 kan 10 ya. Tandanya itu positif, maka di sini positif. Kemudian X dikurangi 6 dikurangi 5 maksud saya ya. Nah, hasilnya juga 1 itu positif, maka positif dibagi positif itu hasilnya positif. Nah, maka di sini kita tuliskan positif. Gitu ya, daerah ini tuh daerah positif hasilnya nanti angka-angkanya ya. Nah, kemudian yang kedua nih, sekarang daerah yang ini yang diarsir ini, bagaimana cara mengeceknya? Sama. Nah, ini angkanya itu antara negatif 4 sampai 5. Misalkan kita ambil sembarang angka di sini berapa? Misalkan bisa 4, bisa 3, bisa 2, bisa 1 dan seterusnya sampai negatif 4 ya batasnya. Nah, misalkan Ibu ambilnya di sini angka 3. Nah, sudah tinggal 3 ditambah 4 dibagi 3 dikurangi 5. Nah, 3 ditambah 4 kan 7, hasilnya positif, maka di sini positif. Kemudian 3 dikurangi 5, hasilnya itu kan negatif 2 ya. Maka di sini hasilnya itu negatif. Positif dibagi negatif, hasilnya itu negatif. Maka kita tuliskan di sininya negatif. Itu ya. Nah, kalau sudah seperti itu, sekarang daerah sini. Karena nanti ada 3 daerah di sini ya. Nah, bagaimana angka yang diambil? Bisa negatif, kan setelah negatif 4 itu bisa negatif 5, negatif 6, negatif 7, dan seterusnya. Nah, misalkan Ibu ambilnya yang terdekat yaitu negatif 5 ya. Nah, kemudian tinggal masukkan saja negatif 5 ditambah 4 dibagi negatif 5 dibagi dikurangi 5 maksud saya ya. Sudah, negatif 5 ditambah 4 itu kan hasilnya itu negatif 1, maka hasilnya itu negatif tandanya. Kemudian negatif 5 dikurangi 5, hasilnya negatif 10, tandanya juga negatif. Nah, beda halnya tadi ya, kalau positif dibagi negatif akan negatif, sementara untuk negatif dibagi negatif hasilnya itu akan positif. Nah, maka kita tuliskan di sininya positif. Sudah, kalau sudah seperti ini, kita tinggal simpulkan saja penyelesaiannya bagaimana. Jadi penyelesaiannya adalah ini X ya. Karena ini tandanya di antara, maka X-nya di tengah-tengah. X lebih besar dari negatif 4, karena daerahnya itu yang ini ya, yang diarsir. Dan X-nya itu X-nya itu lebih dari 5. Itu ya. Ini untuk penyelesaiannya. Ya, baik, kita lanjutkan ke contoh kedua. Di sini soalnya itu tentukan penyelesaian pertidaksamaan pecahan X-1 dibagi 2X ditambah 6 lebih besar sama dengan 0. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Hampir sama dengan yang sebelumnya, yaitu tinggal diidentifikasi mana pembilangnya, yaitu X-1 itu merupakan pembilang, kemudian 2X ditambah 6 itu merupakan penyebut. Nah, dari pembilang dan penyebut nanti disama dengan 0 kan saja gitu ya. Nah, untuk pembilang kan X-1, X dikurangi 1 ya. Nah, maka nanti disama dengan 0 kan. Kemudian X sama dengan 0-nya tetap ya. Nah, yang tadinya negatif 1 jadi positif 1. Maka X-nya itu 0 ditambah 1, 1. Nah, untuk pembilangnya. Nah, bagaimana untuk penyebutnya? Tinggal 2X ditambah 6 sama dengan 0 ya. Jadi semuanya itu baik pembilang maupun penyebut disama dengan 0 kan. Nah, kemudian 2X sama dengan 0-nya tetap, yang tadinya positif 6 jadi negatif 6. Nah, kemudian 2X sama dengan 0 dikurangi 6, maka hasilnya itu negatif 6. Nah, kalau sudah seperti ini, karena kita butuh X-nya saja, maka 2 ini kita pindahkan ya. X sama dengan negatif 6 dibagi 2, karena tadinya perkalian di sini ya, maka kalau ke sini jadi pembagian. Nah, maka X-nya itu sama dengan 6 dibagi 2, 3, negatif dibagi positif, negatif hasilnya ya, maka hasilnya itu negatif 3. Ini untuk X di penyebut. Nah, kalau sudah seperti ini, lihat antara X di penyebut dan pembilang mana yang lebih kecil X-nya, maka nanti disimpannya itu di sebelah kiri. Nah, jadi kita buat dulu garisnya ya, garis bilangan. Nah, karena negatif 3 dan 1 itu lebih kecil negatif 3, maka negatif 3 itu di sebelah kiri ya, simpannya. Kemudian yang 1 itu di sebelah kanannya. Nah, karena di sini tandanya itu lebih besar sama dengan, nah di sini lebih besar sama dengan 0. Nah, maka 1 itu lingkarannya itu penuh, sementara kalau ini lingkarannya enggak, karena ininya itu lebih besar sama dengan ya. Jadi
setelah 0 ke sana itu masuk semua gitu. Maka hasilnya itu lingkarannya itu penuh ini. Jadi bulatannya penuh. Ini kan ada kosong gitu ya. Maka lingkarannya itu enggak penuh. Nah, kalau sudah seperti itu kita tinggal buatkan saja. Nah, ingat ya, untuk lebih besar sama dengan ataupun lebih besar, daerahnya itu ada yang ke kanan, ada yang ke kiri. Gambarnya itu selalu seperti ini gitu ya. Kalau untuk kurang dari tadi dari sini ke sini ya. Tuh. Bedakan saja nanti soal sebelumnya dengan soal yang sekarang. Nah, bagaimana cara mencari tanda? Nah, tinggal cek saja. Di sini kan ada 1. Setelah 1 itu kan daerahnya ke sini nih ya. Daerah arsiran itu ke sini, bisa 2, bisa 3, bisa 4, dan seterusnya. Nah, misalkan kita ambil angka yang sembarangnya itu 3. Nah, 3 tinggal masukkan saja ke persamaan ini. X min 1, berarti X-nya itu tinggal diganti angka 3. Berarti 3 min 1 dibagi 2X. Berarti 2 dikali 3 ditambah 6. Sesuai persamaan ini ya. Nah, 3 dikurangi 1 kan 2, hasilnya pasti positif. Maka di sini tandanya positif. Kemudian 2 kali 3 kan 6. 6 ditambah 6, 12. 12 juga positif. Maka positif dibagi positif, hasilnya juga positif. Itu. Maka tanda di sini adalah positif, ya. Kemudian, sekarang yang antara min 3 dan 1. Nah, antara min 3 kan ada min 2, min 1, 0, sampai 1. Nah, bisa misalkan ibu itu ambilnya angka 0. Udah 0 dikurangi 1 dibagi 2 dikali 0 ditambah 6. 0 dikurangi 1 kan negatif ya. Negatif 1, maka hasilnya itu negatif di sini. Kemudian 2 dikali 0. 0 ditambah 6, hasilnya positif. Maka negatif dibagi positif, hasilnya negatif. Maka di sini ditulisnya itu tandanya negatif. Nanti daerah sini itu hasilnya pasti selalu negatif, maksudnya itu ya. Kemudian angka yang terakhir, misalkan di sini kan min 3 nih. Kalau ke sini diteruskan ada min 4, min 5, min 6, dan seterusnya ya. Nah, misalkan ibu ambilnya itu angka min 4. Ya udah, min 4 dikurangi 1, hasilnya itu min 5 negatif. Maka di sini negatif. Kemudian di sini 2 dikali negatif 4, negatif 8 ditambah 6, hasilnya itu negatif 2, hasilnya juga negatif. Maka negatif di bagian yang negatif, hasilnya adalah positif. Maka daerah di sini itu nanti hasilnya akan selalu positif angka-angkanya gitu ya. Nah, udah kalau sudah seperti ini, jadi dapat disimpulkan penyelesaiannya itu adalah, nah, karena daerah arsirannya ada yang ke kiri dan ada yang ke kanan, maka nanti ada atau penulisannya ya. Pokoknya kalau lebih besar sama dengan nanti atau, bukan seperti sebelumnya ya contohnya. Maka X-nya itu kurang dari min 3 atau X-nya itu lebih besar sama dengan 3. Nah, di sini ada lebih besar sama dengan, kenapa? Karena tadi lingkarannya itu penuh gitu ya. Nah, itulah penjelasan mengenai pertidaksamaan pecahan. Semoga kalian bisa memahami yang sudah Ibu sampaikan, dan silahkan dipelajari dari kedua contoh ini perbedaannya maupun cara penyelesaiannya. Jadi kalian tinggal dipahami saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.